Baik, selamat datang di video pembelajaran testing dan implementasi software bersama saya Imam Fauji. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengujian white box testing menggunakan basis per testing ya. Nah, di sini ada satu contoh kasus ya dari suatu bahasa pemrograman PHP ya, di mana bahasa pemrograman ini digunakan untuk pemrograman web ya. Nah, di sini ada tiga variabel ya, dan beberapa kondisi menggunakan if ya, di sini ya. Ada tiga variabel a, x, y ya. Nah, saya akan buat contoh di mana ya satu baris ini ya yang saya blok sini itu menunjukkan node satu ya. Yang x, variabel x itu menunjukkan node 2, dan untuk variabel y ya ini untuk node yang ketiga, dan ini untuk baris yang menunjukkan if ya. Nah, ini keempat, ini 5 ya untuk kondisi di if ya. Jika kalau misalkan benar ya, maka nanti yang dieksekusi yang 5 dan 6, dan else kalau misalkan kondisinya salah, maka yang dieksekusi adalah node 7 dan 8, dan setelah itu selanjutnya akan diteruskan 9, 10. Ini secara sederhana ya, misalnya begini ya. Nah, kalau dijalankan dengan suatu program, ini bisa kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh ya, kalau kita di running ya. Nah, nanti akan memunculkan ya berupa output x lebih kecil dari y. Ini adalah b, hello. Nah, kenapa outputnya seperti ini? Kita lihat di codingannya ya. Karena nilai X ini lebih besar dari nilai Y, di mana X ini ada nilainya 19 dan Y ini adalah 22. 19 lebih besar dari 22 itu kan tidak benar kondisinya, false. Jadi ketika false, maka yang dieksekusi adalah else. Jadi langsung ke ini ya, echo X lebih kecil dari Y. Kemudian echo ini adalah B. Ya. Setelah itu maka lanjut ke eksekusi echo BR. Ini BR ini menunjukkan baris baru ya. Kemudian langsung ke echo. Jadi kalau alur-jalur testingnya ini dari 1, 2, 3 ya. If kemudian lanjut ke else ya. Echo ya yang node yang X lebih kecil dari Y, kemudian echo ini adalah B, dan lanjut ke BRA itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah kalau dijalankan. Kita ganti misalnya kalau misalkan X nya ini adalah misalkan 22 dan misalnya Y nya itu adalah 20. Nah, maka nanti hasilnya adalah benar karena 22 ini lebih besar dari 20. Maka if nya misalnya X lebih besar dari Y, itu kan kondisinya adalah true, maka nanti outputnya adalah X lebih besar dari Y, dan ini adalah A. Lanjut kemana? Ke yang bawah ini ya. A ini mengeksekusi ini variabel A, di mana itu variabelnya adalah nilai hello. Jadi kalau di running X lebih besar dari Y. Nah, kita coba disimpan dan jalankan, di refresh. Nah, X lebih besar dari Y ini ya. Nah, kita bisa menentukan pengujiannya ya, apakah ada kecacatan dalam suatu codingan ya. Kita lihat dari file testingnya. Kita lihat di sini ya. Node 1. Nah, kita untuk mempermudah ke ke flow graph ya. Nah, caranya bisa ke flowchart dulu kalau masih bingung, atau kalau yang udah terbiasa itu bisa langsung ke dalam bentuk flow graph ya. Nah, caranya kalau misalkan melalui flowchart ya, kita tinggal buatkan ini jalur ini node 1, 2, 3. Lihat di sini ya. 1, 2, 3 urutannya. Jadi dari eksekusi line 1, kemudian 2, kemudian ketiga. Nah, namanya suatu program ya, dia akan mengeksekusi secara baris per baris, sequence ya. Jadi ini kan baris yang pertama, maka program ini akan mengeksekusi A dulu, kemudian yang
si variabel X, kemudian Y. Nah, penulisan node-nya ya secara ini, ada contohnya ini. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, kalau misalkan ketemu dengan kondisi if, ya maka node-nya itu nanti akan bercabang. Ada dua cabang, ya, benar dan salah. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, 3 itu yang Y, ini ya variabel Y. Selanjutnya, setelah eksekusi yang node 3 selesai, maka lanjut ke if. If, kemudian dia akan melakukan pengecekan apakah nilai X lebih besar dari Y nilainya. True, maka dia akan mengeksekusi 5 dan 6. Anggap aja yang untuk 56 ini yang ke kiri, ya. Nah, 56 ini menunjukkan nilai yang benar, true. Ya, ini belum dikasih edge-nya ya. Jadi kita tarik. Nah, 56. Kita lihat nih 56. Kemudian ya, setelah ke 56 itu bukan lagi ke 7 ke 8, bukan ya, tetapi langsung keluar proses if yang ini ya, ke yang ini 9 10. Ya. Karena ini merupakan satu blok if ya. Nah, satu blok if, jadi setelah nilai kondisi yang benar ini dia akan langsung ke yang luar blok if ya. Jadi 9 10 dilanjutkan dengan 9 10 ya. Lanjutkan dengan 9 10 ya. Kemudian untuk kondisi yang salah ya, maka dia akan sini 7 8 9 10. Nah, ini kalau misalkan bingung masuk ke node, nah dibuat flowchart dulu. Nah, 9 10. Nah, ini adalah node-nya. Nah, untuk membuat node ini langsung bisa jadi langsung ditulis 3 bukan aja misalkan 1 2 3 4 itu kan secara sequence ya. 1 2 3 4 ini. Nah, ini apa sequence. Nah, kita lihat 1 2 3 4 sequence ya. Ini bisa dibuat satu node aja. Nah, satu lingkaran. Nah, setelah di 4 itu kan ada pengecekan ya. Ya. Nah, blok if ini dia akan mengecek nilai benar ya 56, maka dia cabang 56. Ini blok node yang 56. Kemudian kita false ya. Kemudian akan kita cek node 7 dan 8. Nah, itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan jalurnya, jalur independen atau independent fight, nanti kita lihat di cyclomatic ya. Jadi cyclomatic complexity itu jadi suatu perhitungan untuk menandakan kompleksitas sebuah kode program. Nah, untuk menandakan jumlah berapa jalur bebasnya independent fight yang ada ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau kita secara sepintas kita ini, kalau ini contoh sederhana kan kelihatan ya. 1 2 3 4 5 6 9 10 ini jalur yang pertama. Kemudian jalur kedua 1 2 3 4 7 8 9 10 ini jalur kedua. Nah, kebetulan ini sudah sederhana. Bagaimana kalau misalkan kompleks misalkan kode programnya. Nah, kita gak mungkin kita satu-satu ini bisa dihitung ya menggunakan node-nya ya. Nah, ini rumus untuk menghitung cyclomatic complexity-nya ya, rumusnya ini ya. Jadi E dikurangi N, ini edge ya, kemudian N ini node, kemudian ditambah dengan 2. Nah, kita hitung jumlah edge-nya di sini ada 1 2 3 4 ya. Nah, berarti ini tulis 4. Kemudian jumlah node-nya ada berapa? Ada 4 juga, 1 2 3 4. Nah, ini ya. 4 dikurangi 4 0. Nah, rumusnya ini ditambahkan dengan 2 0. Jadi ada 2 jalur ya yang ketahui, yaitu jalur yang pertama, yang kedua, yaitu di mana jalurnya ini adalah 1 2 3 4 5 6 9 10 dan selanjutnya adalah 1 2 3 4 7 8 9 10. Regionnya ada berapa? Ada 2 ya, yang ini ya, kemudian yang di luar itu. Kayak itu adalah untuk menentukan cyclomatic complexity. Dasar untuk melakukan pengujian menggunakan white box testing yaitu harus memahami dulu kode programnya, dasarnya ya. Kalau gak paham kode programnya itu gak bakal agak susah sebenarnya.
kode codingan. Jadi dibiasakan ya belajar codingan ya, basicnya. Karena kalau misalkan bingung ya, misalkan membaca codingan, misalkan menggunakan block if ya, gimana bisa membuat node-nya gitu. Oke ya, itu penjelasan mengenai white box texting ya, menggunakan